Pemerintah akan memperlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Pulau Jawa dan Bali selama 2 pekan mulai 11 Januari 2021. Ini disebabkan melonjaknya angka kasus positif COVID-19 beberapa waktu terakhir. Melonjaknya kasus positif COVID-19 juga berdampak pada penuhnya sejumlah rumah sakit milik pemerintah dan swasta. Mereka kewalahan menangani pasien karena jumlah tempat tidur yang terbatas. Bagaimana pemerintah seharusnya menyikapi hal ini? Simak perbincangan Jawapos TV dengan Sekjen Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia, Iksan Hanafi, berikut ini. Saat ini Indonesia sedang menghadapi kondisi darurat ketersediaan tempat tidur untuk merawat para pasien positif COVID-19 dan saya akan membahasnya bersama dengan Sekjen dari Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia, Dr. Iksan Hanafi. Saat ini bagaimana keterisian dari tempat tidur, ruangan ICU maupun ruangan isolasi untuk rumah sakit swasta? Apakah juga jumlahnya membludak? Ya, saat ini rumah sakit swasta yang melayani pasien COVID itu rumah sakit yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan oleh pemerintah. Ya, kondisinya memang sekarang sangat meningkat sekali. Ya, malahan sekarang ada beberapa di IGD itu pasien waiting list untuk menunggu naik ke atas. Gitu. Jadi ketersediaan tempat tidur ini yang sudah cukup full gitu loh. Dari total tadi dokter sempat bilang ada 1.300 yang di bawah rumah sakit swasta ini. Nah, ini berapa jumlahnya yang digunakan untuk merawat? Sekarang kurang lebih sekitar 750-an. Di seluruh Indonesia? Seluruh 750-an rumah sakit swasta yang merawat pasien COVID ini. Jadi ke depan diharapkan tidak hanya jumlah rumah sakitnya saja, jadi tempat tidur juga memang rumah sakit yang sudah dirujuk sebagai rumah sakit rujukan ini diharapkan menambah kapasitas tempat tidur isolasi ataupun tempat tidur ICU-nya gitu loh. Dan itu sudah dalam tahap kesana untuk ditambah? Iya, karena tadi di IGD sudah antrian gitu, jadi ada beberapa rumah sakit sekarang kapasitasnya yang tadinya 50 bisa naik jadi 70, yang 70 bisa naik gitu, ICU-nya juga begitu. Jadi tiap-tiap rumah sakit itu sekarang sudah berusaha untuk menambah tempat tidur baik isolasi ataupun ICU-nya gitu loh. Ini datanya dokter, apakah seluruh rumah sakit di Indonesia atau hanya di beberapa daerah saja yang mengalami peningkatan, misalnya DKI Jakarta atau Jawa Timur atau Jawa Barat? Saya lihat untuk kelihatannya Pulau Jawa ini sudah cukup meningkat ya. Ya, saya dapat laporan dari beberapa rumah sakit juga di Sumatera juga, Kalimantan gitu ya. Kelihatannya sudah cukup banyak pasien-pasien yang memerlukan perawatan di isolasi ini. Dan lebih banyak ini menunggu di ICU yang tidak kebagian tempat. Ya, sekarang pasien-pasien yang masuk ke rumah sakit itu memang kelihatannya kriterianya sudah sedang menuju berat, sehingga memerlukan fasilitas ICU gitu loh. Karena yang untuk pasien-pasien yang terkonfirmasi positif, terus dia tidak ada gejala, dia bisa di rumah ataupun di tempat isolasi tertentu gitu. Yang ke rumah sakit ini dia terkonfirmasi positif, punya gejala, jadi kita rawat di rumah sakit. Gitu. Oke, berarti 100% ICU untuk rumah sakit swasta sekarang kondisinya full ya, sehingga harus ada waiting list, dokter? Iya, ada waiting list gitu loh. Sudah terjadi dalam beberapa minggu terakhir, dalam beberapa bulan terakhir mungkin, atau karena ada efek liburan Natal dan Tahun Baru ini dokter melihat di rumah sakit swasta? Untuk peningkatan ini sebetulnya sebelum Natal dan Tahun Baru grafiknya sudah meningkat gitu loh Mbak. Ya, jadi Desember awal tuh grafik peningkatan pasien itu sudah meningkat sebetulnya gitu loh. Karena ada pilkada juga di sana. Ya, kelihatannya di situ ada, kan ini hampir semua daerah juga ada ya. Oke. Dokter, untuk di rumah sakit swasta apakah nanti ada dokter memprediksi bahwa akan ada kolaps? Karena ini kan juga berkaitan dengan pasien yang tidak bisa menunggu kondisi kesehatannya, kemudian harus waiting list, kemudian tenaga kesehatan juga. Apakah nanti akan ada fase di mana akan kolaps? Nah, kami mengharapkan kerjasama dari pemerintah tentunya, Departemen Kesehatan ataupun misalnya BPJS. Jadi kami berharap rumah sakit swasta diperluas lagi untuk bisa merawat COVID. Ya, kalau tadi baru rumah sakit rujukannya tertentu, ditambahlah beberapa rumah sakit swasta gitu. Nah, selain itu juga kami berharap di rumah sakit swasta juga mempersiapkan sedini mungkin fasilitas isolasinya. Ya, isolasinya kita persiapkan, terus juga ICU-nya kita persiapkan. Karena di rumah sakit yang sudah merawat ini ya tentunya ada keterbatasan juga, nggak mungkin dia bisa nambah tempat tidur lagi.
Jadi kita berharap ada rumah sakit baru, dipersiapkan tempat tidurnya, dipersiapkan isolasinya juga gitu loh. Dan ini sudah dalam tahap sudah diajukan ke pemerintah atau seperti apa? Saya berharap mungkin di tiap-tiap daerah paling tahu ya, paling tahu berapa jumlah peningkatan kasusnya gitu. Jadi kalau memang sudah kelihatan meningkat, libatkanlah rumah sakit swasta ini untuk bisa menerima pasien-pasien ini. Jangan sampai pasien itu pesimis, dia takut ke rumah sakit, nggak mau ke rumah sakit, dia di rumah, akhirnya di rumah kan akhirnya tidak bagus gitu loh. Nah dokter, ini apakah juga sudah ada rumah sakit swasta yang ditambah dari tadi dari 1.300 baru 700 sekian? Apakah sudah ada mulai penambahan rumah sakit swasta yang juga kemudian dilibatkan lagi yang baru? Saya lihat sekarang ada beberapa pemerintah daerah memanggil rumah sakit swasta, misalnya hari ini di Kendari ya, untuk sosialisasi bagaimana rumah sakit swasta ini bisa menerima pasien-pasien COVID ya. Terus juga DKI ada penambahan rumah sakit. Nah, saya berharap nih di pemerintahan daerah yang lain juga bisa terus melibatkan rumah sakit swasta. Tapi kami juga berharap dari rumah sakit swastanya juga mempersiapkan fasilitasnya, SDM-nya, terus baik medis, baik keperawatan atau petugas lab dan lain-lain. Karena rumah sakit yang sudah merawat sekarang ini juga kasihan nih tenaga-tenaga medis sama keperawatannya, saya rasa perlu untuk tenaga di-rolling kesehatan gitu ya. cukup tidak sih dokter mereka untuk merawat pasien yang membludak ini sekarang kondisinya? Saya berharap kalau fasilitasnya tadi rumah sakitnya ditambah, saya berharap masih bisa cukup. Nah, yang terjadi sekarang ini dengan membludaknya kasus, dokter melihat apakah ini sudah diantisipasi sebelumnya oleh pemerintah atau ini di luar prediksi justru angka yang membludak ini? Saya lihat kayak sepertinya di luar prediksi ya, di luar prediksi. Jadi kita tidak mengira, karena saat di bulan Juli juga sudah turun grafiknya gitu, tiba-tiba sekarang meningkat, di awal Desember ini meledak lagi. Apa protokol kesehatannya dokter lihat mulai merenggang di tengah masyarakat sehingga membludak lagi kasusnya? Ya, kelihatannya seperti itu ya, karena justru ya karena 3M-nya mungkin tidak disiplin, menganggap seperti biasa, padahal kita lagi pandemi. Itu yang kita harapkan dari pemerintah untuk tetap memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, sekarang dari tingkat daerah sampai ke perkotaan harusnya terus dioptimalkan gitu loh. Terakhir dokter, dari ARSI memberikan usul apa terkait dengan kondisi darurat seperti ini, di mana mulai ada krisis dari ketersediaan tempat tidur di rumah sakit? Ya, saya harap memang pemerintah memperketat lagi ya untuk PSBB ini ya, hampir di semua lini rasanya ya, supaya masyarakat ini juga yakin teredukasi gitu bahwa memang ini kita lagi masa pandemi, ini penting sekali gitu. Jadi diedukasi. Terus bagi rumah sakit swasta, saya berharap kita sekarang mempersiapkan fasilitas yang ada. Ya, kalau sekarang belum menjadi rumah sakit rujukan, kita persiapkan ya, tempat tidur, penunjang, SDM-nya dan lain-lain kita persiapkan supaya kita bisa menolong pasien-pasien ini. Dan kami berharap Dinas Kesehatan ataupun Kemenkes ini juga bisa menambah rujukan untuk rumah sakit swastanya. Baik, terima kasih Dokter Ing atas waktunya, dan demikian perbincangan saya bersama dengan Sekjen dari Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia, Dr. Ing Iksan Hanafi.